Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Agus, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 09110803190045. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang dimensi pelayanan publik. Yang pertama yaitu definisi kualitas pelayanan. Menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan, namun tindakan tersebut tidak terwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan. Sedangkan menurut Ciptono, definisi kualitas pelayanan ini merupakan pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya, agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Adapun dimensi kualitas pelayanan menurut Tanggibles merupakan bukti konkret untuk menampilkan yang terbaik, baik dari sisi fisik tampilan, bangunan ataupun fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung hingga penampilan karyawan. Adapun reliability merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Adapun responsif, yaitu tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian assurance merupakan jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Kemudian yaitu empati, merupakan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Adapun bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas, menurut Supriyono tahun 2003, pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut. Yang pertama, tepat dan relevan. Kedua, tersedia dan terjangkau. Ketiga, dapat menjamin rasa keadilan. Keempat, dapat diterima. Kelima, ekonomis dan efisien. Dan yang terakhir yaitu efektif. Bentuk dan contoh pelayanan publik yaitu yang pertama pelayanan administratif, yaitu contohnya KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin bangunan, paspor, sertifikat kepemilikan, dan lain-lain. Adapun pelayanan barang yaitu contohnya pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih, dan sejenisnya. Sedangkan untuk pelayanan jasa contohnya yaitu pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan layanan pos. Sedangkan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, contohnya yaitu bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjeratnya. Dimensi pendekatan dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayanan dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara. Meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara oleh publik,
tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini atau birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan politik dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson, yaitu fungsi administrasi. Seorang administrator harus bebas karena administrator merupakan pelayanan publik yang harus terpisah dari hal-hal politik yang di dalamnya memiliki banyak kepentingan yang jika nanti tetap diterapkan dalam pelayanan publik. Adapun pendekatan politik, yakni memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda. Dalam menekankan 3 faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi ortodoksi dengan penekanan pada mekanisme struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dalam strategi penanggungan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Adapun pendekatan manajerial, yaitu menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik, baik dari segi efisien dan efektif, di mana pendekatan ini untuk mengelola, manage, dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Pendekatan manajerial terhadap administrasi publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Pendekatan manajerial yang menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. Adapun berikutnya yaitu pendekatan legal. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses hak-hak substantif dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seorang yang unik dalam berbagai keadaan spesifik. Pendekatan ini merupakan keterlanjutan dari sinergitas atas 2 pendekatan sebelumnya. Adapun level kebijakan manajerial operasional pelayanan publik, polisi diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan merupakan mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis baik dikeluarkan oleh pemerintah. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai perangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Kemudian yang keempat, bahwa kebijakan bisa bersifat positif, dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Baik, itulah tadi materi mengenai tentang dimensi politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.